Ya Allah, apa itu? Kuyang. Ayo, dukung Wowo terus ya, agar Wowo lebih rajin bikin video baru. Halo teman-teman, ketemu lagi. Wowo pagi ini tetap di rumah aja. Kira-kira ada cerita apa ya? Yuk ikutin kisahku. Assalamualaikum Kak Wowo. Kak Wowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Alhamdulillah ada orangnya. Aku nunggu di sini aja ya Kak Wowo. Ada Dek Jeki. Ada apa Dek? Pagi-pagi tumben kesini. Ini Kak, ada surat nyasar buat Wibowo Pamungkas alias Kak Wowo. Loh, kok bisa nyasar ke rumah kamu, Dek? Ini Kak suratnya. Cie, ada gambar love-nya dari pacarnya ya. Kamu masih bocil, tahu pacar-pacaran. Ya udah, mana suratnya, Dek? Ini Kak suratnya. Ya udah ya, aku mau pulang dulu. Takut ada virus COVID-3. Kata Mama disuruh lockdown. Surat dari siapa sih, Wo? Wowo teh nggak tahu, Pak. Bentuknya kok aneh ya. Kep dede Wibowo. Apaan sih, Wo? Coba sini Papa baca. Pada Wibowo Pamungkas. Aduh Gusti, Papa teh sama aja ternyata. Ini surat dari siapa ya? Kok Wowo nggak kenal? Coba Wowo baca. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya adalah seorang sopir ambulan di salah satu rumah sakit di kota. Sebagai seorang sopir ambulan, saya sering mengalami hal-hal yang tidak enak yang berhubungan dengan hantu. Kalau boleh, saya ingin bercerita kepada Dek Wowo dan ingin meminta bantuan Dek Wowo. Malam itu saya sedang bertugas dan tiba-tiba saya mendapat telepon dari warga yang mengabarkan kalau mereka menemukan mayat wanita di tepi jalan dalam keadaan meninggal. Sebagai seorang sopir ambulan, saya langsung ke sana. Setelah saya amati, ada yang aneh dengan mayat wanita itu. Lehernya seperti bekas jahitan, dan para warga tidak ada yang mengenal wanita itu. Tanpa menunggu lama, saya membawa mayat wanita itu ke rumah sakit untuk diotopsi oleh dokter forensik. Saya sudah 5 tahun menjadi sopir ambulan dan udah ratusan kali mengangkut mayat, tetapi tidak pernah seseram ini. Perasaan saya nggak enak, tapi saya berpikir positif aja. Dia kan udah mayat, nggak mungkin bisa bangun. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, perasaan saya tambah nggak enak. Saya berpikir ada yang aneh dengan mayat wanita itu, apalagi di bagian lehernya. Kenapa ya, kok bagian lehernya bisa dijahit sampai melingkar seperti itu? Apa mungkin dia korban pembunuhan? Tapi kalau korban pembunuhan, nggak mungkin pembunuhnya menjahit dengan rapi seperti itu. Sudahlah. Saya nggak mau berpikir yang macam-macam. Dan saat memasuki daerah yang sepi, tiba-tiba terdengar bunyi nyanyian dari belakang mobil. Dan seketika bulu kuduk saya merinding semua.
Karena saya penasaran, saya memutuskan untuk berhenti dan memeriksa yang terjadi di belakang mobil karena suaranya teh dari situ. Dengan perasaan takut, saya buka pintu mobil belakang. Ya Allah, apa itu? Kenapa kepalanya bisa lepas dari badan? Dek Wowo, saya melihat mayat wanita itu kepalanya terlepas dari badan dan melayang-layang di dalam mobil. Wanita itu terus bernyanyi tanpa mempedulikan kalau saya ada di belakang dia. Dek Wowo, saya baru sadar ternyata mayat wanita di belakang mobil ini adalah seorang kuyang. Dan saya berpikir saya tidak mungkin membahayakan orang-orang yang ada di rumah sakit dengan membawa kuyang ini ke sana. Maka dari itu kuyang tersebut saya bawa pulang ke rumah. Kebetulan saya tinggal sendirian dan kuyang itu saya kurung di kamar yang kosong di sebelah kamar saya. Saat ini kuyang itu sudah 3 hari tinggal di kamar sebelah kamar saya. Setiap malam dia selalu marah, ingin keluar rumah, katanya lapar. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan. Saya itu khawatir Dek Wowo kalau ada warga yang tahu kalau saya menyimpan kuyang, karena kalau kuyang itu pas marah dia suka membuat suara yang sangat berisik. Saya tahu Dek Wowo anak indigo, makanya saya ingin minta tolong sama Dek Wowo bagaimana cara menyingkirkan kuyang itu agar tidak membahayakan warga sekitar. Kalau Dek Wowo mau, ini ada nomor saya, tolong dihubungi ya Dek. Terus terang saya ketakutan sekarang. Tolong hubungi saya ya Dek. Terima kasih, salam dari Kak Aditya. Wah, ditolong nggak ya Kak Aditya? Mana ya tadi nomornya? Oh ini. Halo. Halo. Halo Kak Aditya ya? Ini bukan Aditya. Aditya sudah aku makan. Aku akan datang ke rumahmu. Sekarang giliranmu. Aku akan menemukan anak itu. Dia sudah ikut campur kepada urusanku. Tunggu aku datang, anak indigo. Halo teman-teman, ketemu lagi. Wowo kali ini sedang di rumah kakek. Kira-kira ada cerita apa ya? Yuk ikutin kisahku. Wo, kamu jaga rumah ya. Kakek mau ke sawah, soalnya tanggulnya jebol. Wah, Kalau kakek belum pulang kamu sudah ngantuk, kamu tidur dulu nggak apa-apa. 2 hours later. oh ada tamu. Silahkan duduk ya. Wow, bikinin minum dulu. Udah malam gini kok ada tamu ya? Kira-kira siapa? Semoga tamu itu gak bermaksud macem-macem, soalnya Wo sendirian. Silahkan diminum Pak. Minumnya nanti aja nak. Bapak mau cerita ke kamu, penting banget nih. Cerita apa Pak? Tadi itu ada yang mencari kamu kayaknya nak. Begini ceritanya, dengarkan baik-baik ya nak.
Oh iya, kenalkan nak, nama saya Pak Jimin. Saya itu jualan nasi goreng di ujung desa ini. Bapak jualan nasi goreng dari jam 7 malam nak, tapi entah kenapa malam ini sepi banget sampai jam 9 lebih nggak ada yang beli. Sampai akhirnya bapak berpikir, ini malam apa ya, kok nggak ada yang beli sama sekali. Dan tiba-tiba ada suara, Beli nasi gorengnya, Pak. bapak kaget banget nak. Tiba-tiba di belakang bapak ada wanita yang mau beli nasi goreng. Dia disemak-semak nak. Bapak nggak tahu dia datangnya dari mana. Tiba-tiba udah ada di belakang aja. Yang pedas ya, Pak. Kalau mau beli kesini aja mbak, susah saya nganternya. 5 minutes later. Sambil menungguin mbak-mbak itu makan, bapak terus berpikir, kira-kira dia siapa ya? Dan yang anehnya lagi nak, dia nambah makanan berkali-kali loh nak, sampai 3 atau 4 kali gitu. Nasinya enak, Pak. Nambah lagi ya. Oh iya mbak, sebentar, tapi mbaknya udah habis 5 piring loh, masa mau lagi? Nambah lagi, Pak, nasi gorengnya. Nambah lagi mbak. Waduh, piring saya yang bersih sudah habis mbak. Gimana kalau saya cuci dulu? Ini piringnya saya bawa ya, mbaknya di sini aja, nitip gerobak saya. Sambil berjalan untuk mencuci piring, saya terus berpikir nak, wanita itu kok aneh ya. Dia tidak tahu dari mana makannya banyak. Saya pikirnya dia bisa bayar enggak nanti. Kalau enggak kan saya rugi. Pembeliku kok aneh malam ini ya. Dia enggak mau keluar dari semak-semak. Baunya terus terang aja amis. Ngomongin saya ya, Pak. Mbaknya Saya sebenarnya tidak ingin membeli nasi goreng. Saya hanya ingin tahu di mana rumah kakeknya Wowo. Katakan, kamu pasti tahu, katakan. saya nggak tahu mbak. Atau kamu akan meninggal. Di sana mbak, di sana rumahnya. Bagus, aku akan ke sana. Anak indigo, kita akan ketemu. Waduh, cucu kakeknya Wowo dalam bahaya. Aku harus ke rumah kakeknya Wowo sekarang sebelum keduluan kuyang. Begitu ceritanya nak, makanya bapak kesini untuk memberitahu kalau kuyang itu mencari kamu. Lebih baik kamu sekarang tutup pintu, tutup jendela, terus tidur. Bapak pulang dulu ya, hati-hati.
Ini anaknya. Bangun, 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 boh. Kamu siapa? Kok pakai putih-putih? Kamu siapa? Mau tahu siapa aku? Anak indigo, aku tahu rumahmu. Jendela ini belum tertutup. Aku masuk, anak indigo. Indigo. Ini benar bau anak indigo. Anak manis. Manis. Bangun. Bangun, anak manis. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Lihat baik-baik. Lihat. Kenapa kamu mencari Wowo? Kenapa aku mencarimu? Jangan pura-pura tidak tahu. Wowo beneran nggak tahu kok. Kamu ingat Aditya? Kamu mencoba membantu dia, padahal aku ingin lepas dari rumahnya. Oh, Kak Aditya. Kamu selalu ikut campur. Rasakan ini dan ikut aku sekarang. Mau kemana? Ikut aku ke duniaku. Wowo memang berniat membantu Kak Aditya. Soalnya sesama manusia harus saling membantu. Tapi aku tidak suka kamu ikut campur. Apakah kamu benar-benar anak indigo? Iya, Wowo anak India. Indihome. Aduh, Indomie. Wah, Indonesia. Aduh, apa ya? Jangan bercanda. Kalau kamu anak indigo, ayo lawan aku kalau berani. Lama-lama bikin kesel deh ku yang ini. Wowo akan lawan, tapi kalau Wowo menang, kamu janji tidak akan pernah ganggu manusia lagi. Ayo maju, Kiai! Aduh! Ternyata kamu kuat juga. Wowo nggak akan menyerah. Rasakan ini. Kamu tidak akan bisa melawanku. Kalau begini terus, bisa habis tenaga Wowo. Wowo akan menggunakan
mantra andalan Wowo. Kukuruyu no jutsu. Kuyang, oh di sini. Ayo maju, oh nggak takut. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan. Wowo nggak akan lepaskan karena kamu membahayakan manusia. Rasakan ini. Kamu nakal, jajan es terus, boros, ambil uang mama, nggak cuci tangan, nggak pakai masker, lockdown, terserah. Ampun, lepaskan aku, ampun, lepaskan aku. Enak aja suruh lepasin. Ini yang terakhir. Kamu seharusnya di rumah aja. Lepaskan aku, lepaskan aku. Alhamdulillah, setelah berjuang lama, akhirnya Wowo bisa meringkus kuyang ini. Karena dia membahayakan orang banyak, sebaiknya Wowo bawa ke rumah kakek Teman-teman yang di rumah, kalian kepo nggak sih tentang asal-usul kuyang? Mau Wowo buatin videonya? Alhamdulillah, sampai juga di rumah kakek. Lebih baik Wowo simpan dalam lemari aja. 2 hours later. Wo, oh alah, ini anak malah tidur. Maafin kakek ya Wo, kakek baru aja pulang, gak bisa nemenin kamu tidur. Hayo, siapa itu di dalam lemari? Kucing. Oh alah, kucing. Iya, kucing. Aduh Gusti, Wowo ini gimana toh? Kucing kok dimasukkan ke dalam lemari? Kakek, jangan dibuka kek, itu teh kuyang. Kakek teh lama pisan, Wowo tidur aja. Wo, oh alah, cucu kakek sudah tidur toh ternyata. Di lemari ada apa ya? Berisik amat. Kucing. Meong, aku kucing. Kakek, jangan dibuka. Aku pusing. Oh, kuyang. Kamu nyimpen kuyang di lemari buat apa sih, Wo? Lepaskan aku, lepaskan aku. Jendela itu. Aku lewat jendela. Wah, bahaya. Jendelanya belum mau tutup.
Aku harus lepas dari sini. Lepas. Wo, pintu depan tutup, Wo. Masih kebuka. Iya kek, akan Wo tutup. Bukakan pintu ini. Bukakan. Kek, Wo akan menggunakan Kukuruyu no Jutsu. Nggak usah pakai cara itu, Wo. Nggak mempan. Ikuti cara kakek. Keluarkan aku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Wah, kuyangnya melemah kek. Kakek teh hebat. Ampun, jangan bakar aku. Ampun. Kakek, kuyang ini yang ganggu Kak Aditya, Pak Jimin nasi goreng, dan Wowo loh kek. Tenang saja, Wo. Kuyang ini tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Karena rumah ini sudah kakek bacain doa. Aman deh. Mbak Kuyang, kakek teh kepo. Bagaimana asal-usul kamu bisa menjadi kuyang? Ceritakan ke Wowo dong. Kakek teh kepo. Baiklah, akan aku ceritakan. Pakai suara asli dong Mbak, biar jelas. Baiklah, baiklah. Aku akan bercerita. Namaku Maimunah. Aku berumur 70 tahun sekarang. Aku tinggal di salah satu desa yang dekat dengan hutan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Bapak dan ibuku bekerja sebagai buruh di perkebunan. Aku dan adik-adikku terpaksa tidak bersekolah karena kami harus bekerja. Saat aku berumur 20 tahun, aku menyukai seorang laki-laki yang sangat tampan yang bernama Zainal. Dia adalah anak orang paling kaya di desaku. Semua perempuan di desaku sangat ingin menjadi pacar Zainal. Bahkan saling berebut berbuat baik dengan Zainal dan keluarganya. Aku mengatakan kepada orang tuaku kalau aku menyukai Zainal. Dan akhirnya orang tuaku menemui Zainal dan keluarganya untuk menyampaikan bahwa aku ingin menjadi istri Zainal. Tak disangka perlakuan orang tua Zainal sangat jahat. Mereka mengusir bapak dan ibuku dengan kata-kata yang sangat kasar. Mereka juga mengatakan kata-kata yang kotor tentang aku. Anak miskin seperti aku tidak pantas menyukai Zainal. Dan mereka melempar kotoran sapi ke orang tuaku dan juga aku. Wah, menyedihkan ya Mbak. Perasaan Mbak Maimunah gimana waktu itu? Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Sejak saat itu, aku sangat dendam dengan orang kaya dan sombong seperti mereka. Dan akhirnya, aku mulai mencari dukun yang bisa membuatku kaya. Aku tahu permasalahanmu. Masalahmu ini bisa selesai dengan satu ilmu saja. Kamu ingin cantik dan kaya, bukan? Saatnya kamu menggunakan ilmu kuyang.
Kata dukun itu, kalau mau kaya dan cantik kamu bisa memperolehnya sekaligus dengan ilmu kuyang. Dan akhirnya aku pun setuju. Kamu sudah siap, anakku. Sebagai tumbal kecantikan dan kekayaanku, setiap setahun sekali di malam Jumat Kliwon, aku harus memakan bayi yang baru lahir, dan itu pun aku lakukan sampai sekarang. Ingat, kamu tidak boleh meninggalkan badanmu terlalu lama, atau kamu akan meninggal. Terus kenapa kamu menyakiti Kak Aditya? Aditya baik-baik saja. Dia ada di rumahnya sekarang, dan aku sekap bersama badanku. Aku benar-benar bertobat dan tidak akan menjadi kuyang lagi. Kakek, Wowo, mohon lepaskanlah aku. Baiklah. Karena kamu telah bertobat, akan kakek lepaskan. Tapi jangan diulangi lagi ya Mbak Kuyang. Terima kasih. Aku berjanji tidak akan menjadi kuyang lagi dan akan membuang semua ilmu kuyang ini. Alhamdulillah, Mbak Maimunah udah tobat. Oh, bisa mimpi indah deh. Kakek dan anak indigo itu sangat berhati baik. Terima kasih. Semoga Mbak Kuyang alias Mbak Maimunah itu menempati janjinya. Kek, Wowo teh dari tadi malam kepo. Kenapa kakek mau melepaskan Mbak Kuyang itu, Kek? Kan dia bersalah dan berbahaya. Wowo, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tugas kita adalah memaafkan dan memberikan dia kesempatan. Gitu ya, Kek. Siapa tahu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Wowo. Waalaikumsalam. Wah, kayak suara Dek Jeki ya. Tunggu bentar ya, Dek. Kak Wowo, Dek Jeki capek deh. Ini loh, ada surat nyasar lagi ke rumah Dek Jeki. Maaf ya, Dek, merepotkan. Lain kali kalau ada surat nyasar, Dek Jeki nggak mau nganter loh. Soalnya ada virus COVID-19. Ini Kak suratnya. Dek Jeki pulang dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, surat dari siapa ya? Oh, dari Kak Aditya, sopir ambulan itu. Wah, ada apa ya? Kok kirim surat lagi? Wah, undangan pernikahan Kak Aditya dengan Mbak Mumun Kuyang. Dek Wowo, ini Kak Aditya. Terima kasih ya telah membantu Kak Aditya dan Mbak Maimunah alias Mbak Mumun yang jadi kuyang itu. Kak Aditya harap Dek Wowo datang ke pernikahan Kak Aditya. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Kak. Wah, Kak Aditya menikah dengan Mbak Mumun Kuyang itu. Yang namanya jodoh teh kita semua nggak tahu ya. Bisa bertemu kapan aja, di mana aja, dan dengan siapa aja.
Teman-teman, pagi ini Wowo dan kakek akan ke rumah Mbak Mumun Kuyang, akan menghadiri pernikahan Kak Aditya dan Mbak Mumun. Karena tempatnya jauh, kakek menyewa angkot. Asik. 5 minutes later. Wo, kamu mabuk nggak? Kok dari tadi diem aja? Wowo nggak mabuk kok kek, tapi nggak tahu deh kalau teman-teman yang di rumah pasti mabuk. 2 hours later. Kakek katanya deket, kok udah sore belum nyampe juga? Sabar Wo, sebentar lagi sampai. Kalau kamu ngantuk, kamu mending tidur aja deh. Kakeknya Wowo sebentar lagi mau nyampe. Tolong Dek Wowo dibangunkan. Apa Raisa? Sayap kamu kenapa? Wo, bangun Wo. Udah mau nyampe itu loh. Bangun. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya Wowo dan kakek sampai ke desa tempat Mbak Maimunah tinggal. Dan ternyata desa itu jauh banget dari rumah kakek. Bahkan Wowo dan kakek harus melewati hutan yang gelap banget. Kakek, lihat, itu rumah Mbak Maimunah. Yuk ke sana, Kek. Oh, lapar. Wah, ramai juga ya Wo. Padahal di tengah hutan seperti ini. Iya ya, Kek. Kok rame ya? Aduh, nggak usah dipikirin, Kek. Yang penting Wowo mau makan banyak, lapar. Kakek dan Wowo, selamat datang di pernikahan kami. Silakan masuk, Kek. Wah, Mbak Maimunah cantik pisan. Mumun, kamu sudah bilang Aditya belum? Usiamu yang sebenarnya? Mas Aditya tidak tahu, Kek, kalau usia saya sebenarnya 70 tahun. Karena ilmuku yang ini, maka saya masih terlihat seperti umur 25 tahun sekarang. Kok gitu, Mbak? Kan kasihan Kak Aditya. Saya sudah bilang tidak akan memberitahu usia saya. Wah, Mbak Maimunah nggak adil. Awas ya, Dek. Jangan pernah memberitahu Kak Aditya soal usia saya. Iya, Mbak, iya. Sebentar ya, Kek. Saya panggilkan Mas Aditya. Silakan kalau mau makan dulu. Kak Aditya kok pandangannya kosong ya? Kakek juga mikirnya begitu Wo. Ada yang nggak beres nih. Woi, kok kamu sendirian? Lah istrimu mana? Semalam istriku baru aja melahirkan. Nggak bisa dong aku ajak ke sini. Ada bayi yang baru lahir? Wah, masih merah bayinya. Anakmu cewek apa cowok? Cewek kok. Kakek, ada foto booth. Kita foto dulu ya, Kek. 1, 2, 3. Wah, pernikahan Mbak Mumun bener-bener rame ya Wo. Ada panggung dangdutnya juga. Ayo semua bergoyang. Pak Lurah, Pak RT, mari kita bergoyang. Wowo nanti mau nyumbang lagu Kek. Nyumbang lagu? Lagu apa Wo? Bintang kecil, Kek. Itu kakek yang baju biru. Ayo kesini dong. Kita bergoyang. Hardang, hardang, hardang. Panas, panas, Waduh, kakek mau digoyang. Ayo Wo makan. Kakek udah lapar nih.
lapar sih? Lapar kek, tapi jalannya jangan joget juga kali. Wah, enak banget kek. Kakek nggak ikut makan. Halo Dek Wowo. Halo kakek. Kakek, ini loh yang namanya Kak Aditya. Kak Aditya, kenalin, ini kakeknya Wowo. Oh, ini Aditya yang kerjanya jadi sopir ambulan itu ya, Wo? Iya kek, saya Aditya. Wah, selamat ya Aditya. Ngomong-ngomong, ijab kabulnya kapan? Sebentar lagi. Ya udah, jangan grogi. Semoga nanti acaranya lancar ya Aditya. Terima kasih ya kek. Silahkan dimakan dulu makanan yang ada. Mas Aditya, itu penghulu sudah datang. Ayo cepat ke sini. Dadah Kak Aditya, sukses ya. Wo, kok kakek merasakan kalau Aditya auranya beda sama manusia biasa ya, Wo? Wah, juga merasakannya kek. Merasakan bakso yang enak banget. Coba berhenti makan dulu, Wo. Kakek mau menerawang apakah ada hal yang aneh di tempat ini. Sesuatu yang aneh? Rasanya nggak ada yang aneh deh kek. Baksonya enak pisan. Enak. Mata indigo, mode on. Enak. Baksonya kenyal-kenyal, juicy, keluar airnya kek. Nggak mau coba kek. Benar dugaan kakek. Apakah kalian sudah siap menikah? Sudah, Pak. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa kamu? Kamu siapa? Kenapa aku memakai baju pengantin? Kamu siapa? Wajahmu jelek sekali. Aku Maimunah, istrimu. Oh no. Wadaw, tuh kan Wo, ada yang aneh di pernikahan ini. Kenapa kalian semua mengelilingiku seperti ini? Apakah wajahku sudah tidak cantik gara-gara doa tadi? Aditya, jawab. Apakah kamu masih mau menikahi dan menjadi suamiku? Tidak, aku tidak mau. Aku merasa ditipu. Sudah aku duga. Manusia hanya suka memandang wajahnya saja. Aku hancurkan pernikahanku. Ini juga hancur semua. Aku akan menjadi kuyang laki. Akan aku makan bayi itu. Dan aku akan menjadi kuyang yang lebih jahat lagi. Mbak Mumun, berhenti. Mbak, berhenti. Tidak ada cinta di dunia ini untukku. Hanya bayi yang baru lahir cintaku. Mbak, tunggu Wowo. Mbak Mumun.
mengambil cintaku. Bayi yang baru lahir, enak. Ya Allah, Mbak Mumun sudah mencapai rumah itu. Bahaya bayinya. Ya Allah, lindungi bayi itu. Mbak, jangan bawa bayi itu, Mbak. Mbak Mumun. Wow, kamu gagal menyelamatkan bayi ini. Mbak Mumun. Bapak-bapak, ibu-ibu, cucu saya masih mengejar kepala dari kuyang ini. Minta tolong badan dari kuyang ini dibungkus. Akan saya bawa pulang, dan itu akan menjadi urusan saya. 5 minutes later. Ini kek, badan kuyangnya sudah saya bungkus. Pakai karet 2 ya kek, soalnya nggak pedes. Waduh. Aku akan makan bayi ini. Karena ini calon manusia yang akan menghinaku seperti tadi di pernikahan itu. Kek, kenapa tubuh Mbak Kuyang kakek bawa pulang? Kan bahaya. Justru yang berbahaya itu kalau masih di sana, Wu. Soalnya orang-orang nggak tahu cara mengatasinya. Wah, emang teh kakek tahu mengatasinya? Kakek tahu, Wu. Udah, kamu tenang aja. Kek, Wowo teh kepo. Kenapa ya tubuh Mbak Kuyang nggak bau? Kan dia bangkai. Bangun Mbak, bangun. Ya enggak bau dong, Wu. Kan Mbak Kuyang masih hidup. Ya udah, ayo ikut kakek ke kali cari batu. Bangun Mbak. Cari batu buat apa sih kek? Udah, kamu ikut aja. Kakek, Wowo teh gemes banget sama Mbak Kuyang. Wowo pengen nonjok Mbak Kuyang. Dia udah mencuri bayi yang baru lahir. Gemes pisan kek Wowo. Gemes. 5 minutes later. Kakek, kita teh cari batu buat apa sih? Buat bangun rumah. Bukan, Wu. Batu itu digunakan buat menjebak Mbak Kuyang kalau nanti malam dia datang. Oh, buat menjebak. Ya deh, Wowo cari ya kek. Kayaknya batunya sudah cukup deh, Wu. Oh, sudah cukup ya kek. Satu lagi ah. Masukin yang banyak, Wu. Dipenuhin batunya. Beres kek. Wah, Wowo teh baru tahu. Begini toh cara menjebak Mbak Kuyang. Ya gitu, Wu. Biar Mbak Kuyang nanti kalau mau masuk ke dalam tubuhnya nggak bisa. Tubuhnya banyak batunya. Lagi kek. Terus pokoknya. Terus kek. Biar Mbak Kuyang tahu rasa deh. Terus kek. Kakek yakin Mbak Kuyang malam ini akan datang. Yakin, Wu. Kuyang itu
akan mati jika meninggalkan tubuhnya lebih dari 2 hari. Makanya kakek yakin kalau malam ini dia akan datang ke sini. Ya udah, ayo kita sembunyi, biarkan jendelanya terbuka. Wowo, kali ini kok deg-degan ya kek? Padahal Wowo udah sering lihat hantu. Kakek juga deg-degan wo, karena kuyang itu adalah jelmaan dari makhluk halus dan manusia. Jadi aura negatifnya pasti akan kuat. Enak sekali bayi manusia itu. Dan aku akan menjadi awet muda lagi. Sekarang saatnya mencari tubuhku di mana. Kek, ada yang datang. Bukan temanku. Bukan temanku juga. Ini siluman terkuat. Kami takut. Badanku ada di desa itu. Aku bisa menciumnya. Aku akan datang badanku. Eladalah, ini kan rumah anak indigo itu. Berbahaya. Aku harus hati-hati masuknya. Anak indigo itu terlalu kuat. Dia pernah mengalahkan aku. Aku harus masuk diam-diam ke rumah ini. Kek, dengar nggak kek? Ada suara di luar. Wowo teh hafal suara itu. Ini tubuhku. Ini tubuhku. Jendela ini tidak ditutup. Aku akan dengan mudah masuk. Itu dia tubuhku. Aku sudah rindu. Ketemu. Apa ini? Apa ini? Aku nggak bisa masuk tubuhku. Apa ini? Tuh lihat wo, berhasilkan rencana kakek. Mbak Kuyang nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Iya kek, kakek teh cerdas. Ih, Tidak bisa masuk. Ini pasti kerjaan anak indigo dan kakeknya itu. ayo kek, kita tangkap Mbak Kuyangnya. Mumpung dia nggak bisa masuk tuh, kesulitan kek. Tidak bisa. Maimunah, berhenti. Iya Mbak Mumun, berhenti atuh. Kenapa aku tidak bisa masuk ke tubuhku? Hahaha, kasihan kamu, kami prank. Tubuhmu udah kami kasih batu. Apa? Diisi batu? Kalian ternyata berani sama aku. Aku lebih kuat dari kalian sekarang. Iya, Mbak Kuyang lantur. Jangan-jangan Mbak Kuyang teh kesurupan. Mbak, di mana bayi itu sekarang? Bayi? Bayi itu sudah aku makan.
enak. Semua ini adalah salah kamu, anak India. Indigo, Mbak. Indomie. Indigo, Mbak. Terserah namamu apa. Yang penting kalau kamu tidak mengeluarkan batu itu dari tubuhku, aku akan memakan lebih banyak lagi bayi-bayi manusia. Wah, lama-lama Mbak Kuyang ngelunjak nih. Wowo akan lawan Mbak Kuyang. Hiat, rasakan ini, Mbak. Mbak Kuyang jangan nakal. Kawan kecil tidak akan bisa menangkapku. Wo, pakai tongkat ini, Wo. Oh iya, Kek. Lemparkan ke Wowo. Ayo Mbak Kuyang, maju. Tidak kena. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku karena aku sudah memakan bayi itu dan aku lebih kuat sekarang. Kukuruyu no jutsu. Mbak Kuyang, ayo maju. Ilmu apa itu? Rasakan tali Kukuruyu no jutsu. Lepaskan aku, lepaskan. Akhirnya kena juga kamu, Mbak. Kakek, bantu Wowo, Kek. Berat ini, Kek. Lepaskan. Tahan, Wo. Biar kakek yang mengatasi. Iya. Wah, keren pisan jurusnya kakek. Wah, hebat, Kek. Jurus apa lagi itu? Lepaskan aku. Buruan, Kek. Berat banget ini Mbak Kuyangnya. Kakek datang, Wo. Iya, rasakan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat, Kek, tubuh Mbak Kuyangnya bereaksi. Wah, tubuhnya ikut hilang, Kek. Ya itulah, Wo. Azab penganut ilmu hitam. 5 minutes later. Kakek sedih, Wo. Wah, kenapa kakek nangis? Mbak Mumun itu sebenarnya cantik, Wo. Cocok menjadi nenek tirimu. Sarang hiu, Mbak Mumun. Nenek tiri. Itulah ceritaku, teman-teman. Gimana? Seru kan? Akhir cerita hantu Palasik alias hantu Kuyang. Jangan lupa terus dukung Wowo ya, agar Wowo lebih semangat menceritakan pengalaman menarik Wowo berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Inilah kita yang selalu